Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video saya kali ini, saya memenuhi tugas pemrograman web. Dosen pengampunya Bapak Sepriano MKom. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan penggunaan CMS dan framework dalam pembuatan website yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Dwi Febri Radmianti dengan NIM 70121157, kelas 2H, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Membuat web memang tidak mudah. Ada banyak unsur yang terkait di dalamnya. PHP mungkin salah satunya. Bahasa pemrograman ini memang dirancang untuk para pengembang web agar dapat menciptakan suatu halaman web yang bersifat dinamis. PHP adalah bahasa pemrograman website yang paling umum digunakan sekarang ini, karena begitu banyak yang menggunakan. Biasanya, cara penulisan kode, struktur website, fungsi, dan banyak hal lainnya yang masih dibuat dengan bermacam-macam gaya yang sangat berbeda. Kesulitan mulai ditemukan ketika website atau programan yang kita buat berpindah tangan ke programmer lain. Biasanya, programmer lain akan kebingungan ketika melihat kode yang dibuat programmer sebelumnya karena banyak perbedaan tadi. Perbedaan framework dengan CMS di pembuatan website. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat dalam format dan aturan tertentu sehingga membentuk suatu sistem dan tekstur dan mudah dijangkau secara global. Dalam membuat aplikasi web, kita sering menulis skrip PHP secara keseluruhan atau konvensional, dan itu pun kita ulang pada halaman yang lain. Dengan PHP framework, semua bisa teratasi. Semuanya sudah diatur menjadi pola-pola tertentu yang disebut dengan kelas. Pola atau kelas inilah yang meringankan kita dalam penulisan skrip dan membuat halaman web. Tujuan penggunaan framework yaitu yang pertama, 1. Menyamar alur dan struktur pembuatan kode program sehingga lebih mudah terjangkau, sekalipun program harus berpindah tangan ke programmer lain. Yang kedua, mempersingkat waktu pekerjaan. Yang ketiga, menyediakan kode yang rapi, mudah diubah maupun dikembang lebih jauh. Yang keempat, memudahkan pembuatan program dengan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh framework. Ketika kita menggunakan istilah framework, kita lebih sering berbicara tentang framework aplikasi web. Sebuah framework aplikasi web hanya didasarkan pada coding. Jadi, alangkah rugi jika kita belajar membuat website dengan framework PHP yang itu-itu saja. Berikut adalah macam-macam framework yang sering digunakan. Yang pertama, Laravel. Yang kedua, Zen. Yang ketiga, Kerangkai. Yang keempat, QuickPHP. Yang kelima, Falcon. Yang keenam, Godel Ginter. Yang ketujuh, Flick. PHP framework berbeda jika dibandingkan dengan CMS. Meski sama-sama meringankan dalam pembuatan web, jika menggunakan CMS, kita tidak perlu pusing menulis skrip. Semuanya telah dibuat menjadi fix dan kita hanya perlu mengatur bagian konten dan interface-nya. CMS juga cenderung kepada pemenuhan kebutuhan pembangunan aplikasi secara instan. Saat CMS diinstalasikan, ditambah modul, komponen, plugin, dan lain-lain, maka kita dapat langsung mengatur isi aplikasi sesuai kebutuhan kita, tanpa harus berurusan dengan kode, kecuali jika kita menemukan bug pada modul atau komponen tertentu. Tidak demikian dengan framework. Membangun sebuah aplikasi web dengan menggunakan framework, kita tetap harus menuliskan kode perintah PHP sesuai dengan ruang lingkungan yang disediakan oleh framework. Dan framework juga dapat diartikan sebagai kumpulan skrip
atau terutama kelas atau function yang dapat membantu developer atau programmer dalam menangani berbagai masalah-masalah dalam programan. PHP Framework menggunakan metode pengembangan berbasis MVC. MVC ini ialah suatu metode untuk memisahkan bagian-bagian dari suatu web aplikasi. MVC terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama model. Model ini mewakili struktur data. Yang kedua, V, ialah bagian yang mengatur tampilan ke user. Yang terakhir, controller, yaitu bagian yang menjembatani atau jembatan antara model dan view. Disinilah letak perbedaan utama dari Framework dan CMS atau PHP konvensional. Dengan metode MVC, bagian tampilan, logika, serta query database diletak secara terpisah, namun tetap sinkron sehingga pembuatan aplikasi menjadi lebih struktur dan sederhana. Kesimpulan, Content Management System atau CMS merupakan sebuah software berbasis web yang digunakan untuk mengelola konten yang terdapat dalam sebuah web. Contoh CMS yang sangat populer saat ini adalah WordPress atau Joomla. CMS sendiri dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahasa programan seperti PHP atau Personal Home Page, bahasa pemrograman script yang paling banyak digunakan saat ini. HTML ini ialah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Sedangkan Framework dari segi bahasa kita diartikan sebagai sebuah kerangka kerja dan bisa juga berarti alat dipakai untuk membantu sebuah pekerjaan. Dalam urusan pembuatan website, Framework ini bisa diartikan sebagai alat yang bisa dipakai untuk mempermudah pembuatan website. Jika dalam pembuatan website memakai CMS, Anda hanya perlu menjalankan saja dan tidak perlu pusing dengan kode program. Maka ini tidak terjadi ketika Anda memakai Framework. Saat menggunakan Framework, Anda masih harus menuliskan kode. Namun kode tersebut harus disesuaikan dengan lingkungan Framework yang Anda pakai pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau perkataan yang tidak dimaksud akal, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.